apakah harus kita baca full? Tidak para masalah. tergugat. Gimana Majelis? Para tergugat mengingat kondisi internet yang down untuk menyingkat waktu supaya bisa terselesaikan sampai dengan selesai putusan ini, sehingga kita persingkat untuk dibacakan pokok-pokoknya. Kita lari ke pertimbangan hukum. Tadi penggugat mengatakan tidak masalah. Para tergugat bagaimana? Dari tergugat tidak ada masalah yang mulia. Tidak terdengar. Tidak ada masalah. Oh, siap. Kita bacakan pokok-pokoknya ya. Siap, setuju yang mulia. Lanjutkan. Skor dicabut, sidang dilanjutkan. Bukti surat tersebut telah dibubuhi materi yang cukup dan dicocokkan telah ternyata sesuai dengan aslinya. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, penggugat konvensi atau para tergugat rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Keterangan saksi mana secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Satu, saksi Budi Rizky Dinarwan SS, keterangan termuat dalam putusan. Dua, saksi Muhammad Ali Fauzi SHMKN, keterangan termuat dalam putusan, di mana atas keterangan tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, tergugat konvensi 156, penggugat rekonvensi 156 mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T1561 sampai dengan bukti T25. Bukti tersebut seluruhnya telah dibubuhi materi secukupnya dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya. Menimbang bahwa untuk menyangkal dalil gugatannya dalam konvensi, tergugat konvensi 156, penggugat rekonvensi 156 telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Keterangan saksi mana secara lengkap termuat dalam berita acara di persidangannya. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Satu, saksi R. Murjoko DRS, keterangan telah termuat dalam putusan. Dua, saksi Insinyur Purwanto Budi Santoso, keterangan telah termuat dalam putusan. Tiga, ahli Haryanto SHMKN, keterangan telah termuat dalam putusan, di mana para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, tergugat konvensi 3, tergugat konvensi 2, 3, dan 4 tidak mengajukan bukti surat maupun saksi. Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah menyampaikan kesimpulan dari persidangan pada tanggal 4 Juni 2020. Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini. Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lagi yang diajukan lagi dan mohon putusan. Tentang pertimbangan hukumnya dalam konvensi, dalam eksepsi. Menimbang bahwa bersama jawabannya tergugat konvensi 156, penggugat rekonvensi 156 dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut. 1. Eksepsi error in persona. 1. Kelirunya yang ditarik sebagai tergugat exception in persona karena tergugat 1, 5, dan 6 tidak dapat dijadikan sebagai pihak tergugat. Oleh karena tergugat 1, 5, 6 dan dengan para tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan gugatan kepada masing-masing personal para penggugat. 2. Penggugat tidak jelas siapa yang digugat, kapasitas dalam kepentingan apa penggugat dihubungkan dengan Yayasan Setia Hati Teratai serta kedudukan penggugat mengatasnamakan pribadinya. 3. Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai penggugat karena hubungan hukumnya tidak jelas dan kapasitas kepentingan dengan membatalkan Akta Nomor 10 yang disahkan oleh Kementerian dan Hak Asasi Manusia terhadap objek yang disengketa Yayasan Setia Hati Teratai. 2. Eksepsi nebis in idem. Pada prinsipnya merujuk pada pihak yang bersengketa maupun pokok permasalahan antara perkara aku pada akhirnya memiliki hubungan yang sama dengan pihak dan pokok permasalahan pada perkara nomor 21 garing PDTG garing 2018 garing PN MDN pada Pengadilan Negeri Madiun junto perkara nomor 38 garing PDTG garing 2019 garing PT SBY pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Penerapan dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Agama. Pokok perkara mengenai perkara serupa yang pernah diputus pada masa lalu. Hanya membedakan personalnya menggugat yang mana tidak ada hubungan hukum dengan penggugat kembali dengan objek yang sama. 3. Eksepsi gugatan obscure libel.
Para penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum dan untuk membatalkan Akta Nomor 9 tanggal 21 Oktober 2017 telah Yayasan Setia Hati Teratai. Dalil gugatan tersebut tidak jelas membatalkan sebagai pengurus Yayasan Setia Hati Teratai. Dalam hal tersebut kedudukan apa yang didalilkan pada posita angka 1? Dasarnya apa? Mengaku sebagai pengurus Yayasan Setia Hati Teratai dan kepentingan hukum melakukan gugatan terhadap persona para tergugat di mana penggugat tidak jelas mendalilkan gugatan dalam menguraikan posita dan penerapan hukum dan aturan hukum serta perihal tentang dasar hukum terbentuknya Yayasan Setia Hati Teratai dicampur adukan dengan aturan ADART Persaudaraan Setia Hati Teratai tahun 2017. Perkumpulan Badan Hukum dan mencampur adukan dengan Badan Hukum Yayasan Setia Hati Teratai menimbang bahwa bersama jawabannya tergugat konvensi 2, tergugat konvensi 3 dan 4 telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut. 1. Eksepsi legal standing. Bahwa para penggugat sudah tidak mempunyai kewenangan apapun untuk menggugat para tergugat. Mengingat para penggugat sudah diberhentikan dari kepengurusan Yayasan Setia Hati Teratai berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 18 November 2017 sehingga penggugat tidak mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama Yayasan. Mengingat para penggugat sudah tidak mempunyai legal standing atau stand in judicio di dalam yayasan. Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan para penggugat konvensi untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima. 2. Eksepsi obscure legal. Gugatan kabur. Bahwa gugatan para penggugat sangatlah tidak jelas. Apakah gugatan tersebut mengenai perbuatan melawan hukum ataukah mengenai pembatalan Akta Nomor 9 tertanggal 21 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Mardia SH berguduk Notaris di Bantul tentang pernyataan keputusan rapat Yayasan Setia Hati Teratai. 3. Eksepsi Cicanius proses. Peristiwa hukum tidak pernah ada bahwa apa yang digugat oleh para penggugat berkenaan dengan pembatalan pernyataan perubahan pengurus Yayasan Setia Hati Teratai dengan Akta Nomor 9 tanggal 21 Oktober 2017. Sesungguhnya akta tersebut adalah bukan mengenai perihal dimaksud, sehingga mohon untuk dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, it often qualified, dan meminta agar gugatan para penggugat konvensi tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya dikesampingkan. 4. Exceptio domini. Bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, sedangkan para penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan para tergugat, maka sudah sepatutnya gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya dikesampingkan. Menimbang bahwa para penggugat konvensi dalam repliknya menyatakan menolak terhadap eksepsi yang diajukan oleh tergugat konvensi 156, penggugat rekonvensi 156 dengan alasan sebagai berikut. 1. Eksepsi in persona, bahwa para penggugat sebagai pengurus Yayasan Setia Hati Teratai Pusat Madiun berdasarkan Akta Keputusan Rapat Yayasan Setia Hati Teratai nomor 342 tahun 2016 yang dibuat di hadapan pejabat notaris Muhammad Ali Fauzi SMKN berkedudukan di Kabupaten Madiun, di mana dalam kepengurusannya masing-masing yakni Andreas Eka Sakti Yudiawan, penggugat 1 sebagai wakil bendahara, Wahyu Subagdiono Esos, penggugat 2 sebagai bidang umum, dan meminta eksepsi ini untuk ditolak atau dikesampingkan. 2. Eksepsi nebis in idem, bahwa eksepsi nebis in idem adalah dalil yang tidak berdasar sesuai dengan fakta yang ada, sebab penggugat dalam perkara aku pada pokoknya mempertahankan hak sebagai pengurus Yayasan Setia Hati Teratai yang mempunyai kedudukan yang sah sebagai pengurus yang dirubah secara melawan hukum oleh para tergugat aku berdasarkan Akta Notaris Mardia SH nomor 9 tanggal 21 Oktober 2017 turut tergugat, di mana kedudukan dan kepentingan para penggugat dalam perkara aku di Yayasan Setia Hati Teratai sangat berbeda dengan penggugat dalam perkara 21 garing PDTG garing 2018 garing PMAT yang sudah barang tentu hubungan hukum para penggugat dengan Yayasan Setia Hati Teratai dalam perkara aku dan meminta agar eksepsi ini ditolak. 3. Eksepsi gugatan obscure legal, bahwa eksepsi tergugat konvensi 1, 5 dan 6 pada poin 1 dan 2 sangatlah tidak mendasar dan cenderung menunjukkan lemahnya kualitas kemampuan para tergugat untuk berpikir secara jelas, sebab dalil para tergugat tersebut hanyalah terkesan mengalihkan dan atau mengaburkan posisi para penggugat sebagai pengurus Yayasan Setia Hati Teratai berdasarkan Akta Keputusan Rapat Yayasan Setia Hati Teratai nomor 342 tahun 2016 yang dibuat di hadapan pejabat notaris Muhammad Ali Fauzi SMKN berkedudukan di Kabupaten Madiun, di mana kepengurusan masing-masing yakni Andreas Eka Sakti Yudiawan, penggugat 1 sebagai wakil bendahara, Wahyu Subagdiono Esos, penggugat 2 sebagai bidang umum, dan meminta agar eksepsi ini ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi tergugat konvensi 2, 3, dan 4 dalam repliknya para penggugat konvensi, para tergugat konvensi menanggapi sebagai berikut. 1. Legal standing, bahwa secara fakta para penggugat dalam perkara Ahwo sangat jelas. Masing-masing bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, menggugat kepentingan hukumnya pada Yayasan Setia Hati Teratai dan mempunyai kedudukan yang sah sebagai pengurus dirubah secara melawan hukum oleh para tergugat Ahwo berdasarkan Akta Notaris Madya SH nomor 1 Oktober 2017 turut tergugat dan meminta dalam eksepsi legal standing tersebut harus ditolak. 2. Obscure libel atau gugatan kabur, bahwa gugatan para penggugat sudah sangat jelas maksud dan tujuannya, yakni gugatan perbuatan melawan hukum yang disertai dengan pembatalan Akta Notaris Madya SH nomor 9 tanggal 21 Oktober 2017 tentang pernyataan keputusan rapat Yayasan Setia Hati Teratai dan sudah secara fakta gugatan dalam Ahwo telah disusun sedemikian rupa tanpa ada bertentangan antara posita dengan petitum. Dapat dilihat sangat jelas perbedaannya dalam perkara Ahwo yang mempermasalahkan terkait penggantian nyambung nggak, Mas? Mas Aris, nyambung nggak sudah? Aduh. Penggugat tergugat sudah bisa mendengar kami? Dari penggugat sudah bisa majelis. Dari Tergugat? sudah bisa. Sudah ya? Kalau Sudah bisa, dicabut? Ibu. 3. Cicanus proses, peristiwa hukum tidak pernah ada, bahwa eksepsi ini sangat bertentangan dengan fakta yang ada, sebab fakta perubahan kepengurusan Yayasan Setia Hati Teratai yang mendasar pada Akta Notaris Madya SH nomor 9 tanggal 21 Oktober 2017 turut tergugat, di mana perubahan tersebut tidak mendasar pada ketentuan atau undang-undang dan anggaran dasar Yayasan Setia Hati Teratai yang berlaku, khususnya ketentuan pasal 6 angka 4 yang menyebutkan bahwa keanggotaan badan pengurus berhenti bila anggota bersangkutan ialah meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri, diberhentikan oleh dasar keputusan rapat pengurus lengkap dan disetujui oleh pengurus persaudaraan Setia Hati Teratai. Maka dengan demikian meminta agar eksepsi ini ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 4. Eksepsio domini, bahwa gugatan para penggugat dalam pokok perkara dalam perkara Ahwo sangat jelas ada hubungan hukum antara para penggugat dengan Yayasan Setia Hati Teratai. Dan meminta agar eksepsi ini harus pula ditolak. Menimbang bahwa terhadap replik yang diajukan para penggugat konvensi tersebut, tergugat konvensi 1, 5, 6, penggugat konvensi 1, 5, 6, dan tergugat konvensi 2, 3, 4, dalam dupliknya masing-masing menyatakan tetap pada eksepsi dalam jawaban yang diajukan. Menimbang bahwa majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tergugat konvensi 1, 5, 6, garing penggugat konvensi 156 sebagai berikut. 1. Eksepsi error in persona. Menimbang bahwa terhadap eksepsi bahwa gugatan para penggugat konvensi error in persona, tergugat konvensi 156 penggugat rekonvensi menyatakan alasan yang pada pokoknya 1. Kelirunya yang ditarik sebagai tergugat exception in persona karena tergugat 1, 5, 6 tidak dapat dijadikan sebagai pihak tergugat oleh karena tergugat 1, 5, 6 dengan para tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan gugatan kepada masing-masing personal para pihak. 2. Penggugat tidak jelas apa yang digugat kapasitas dalam kepentingan pribadinya. 3. Gugat kualitas sebagai penggugat karena hubungannya tidak jelas dan kapasitas kepentingan dengan membatalkan Akta nomor 10 yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Hak asasi manusia terhadap objek yang disengketa Yayasan Setia Hati Teratai. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam menghadapi suatu gugatan, tergugat dapat mengajukan eksepsi mengenai error in persona apabila gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut dalam
disebut juga exception in persona. Bila mana dalam salah satu pihak suatu perkara tidak ada hubungan hukum dalam satu perkara, maka gugatan diterima. Dan dalam perkara quo, untuk mengetahui apakah para penggugat mempunyai kapasitas dan menggugat ada hubungan hukum antara penggugat dan para tergugat. Hal tersebut pembuktian dalam persidangan antara eksepsi terpatut dua, eksepsi in bis in idem. Menimbang terhadap eksepsi nebis in idem yang pada pokoknya, pada prinsipnya merujuk pada pihak yang bersengketa maupun pokok permasalahan antara perkara akuo. Pada akhirnya memiliki hubungan hukum yang sama dengan pihak dan pokok permasalahan pada perkara nomor 21 garing PDTG garing 2018 garing PNMDN pada pengadilan garing tata usaha dan agama perkara supaya diputus hanya ulang kembali dengan objek yang sama. Menimbang terhadap eksepsi tersebut, majelis hakim sebagai berikut. Menimbang bahwa undang-undang perdata dapat dijumpai pada 1917 KUH Perdata menyebutkan bahwa kekuatan suatu putusan hakim dan yang telah mempunyai kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula, bahwa asas nebis in idem sesuai dengan ketentuan pasal tersebut adalah apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif atau menolak atau untuk mengabulkan, kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis in idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, yang mana para tergugat konvensi 156 atau penggugat konvensi 156 mengatakan bahwa perkara akuo memiliki hubungan yang sama dengan pihak dan pokok permasalahan pada perkara nomor 21 garing PDTG garing 2018 garing PNMDN pada Pengadilan Negeri Madiun junto perkara nomor 38 garing PDT garing 2019 garing PT SBY pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur masih memerlukan pembuktian apakah perkara akuo masuk kategori nebis in idem. Oleh karenanya eksepsi ini harus ditolak. 3. Eksepsi gugatan obscure libel, yang pada pokoknya adalah para penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum dan untuk membatalkan akta nomor 9 tanggal 21 Oktober 2017 tentang pernyataan keputusan rapat Yayasan Setia Hati Teratai. Dari gugatan tersebut tidak jelas ingin membatalkan akta itu. Para penggugat mendalilkan sebagai pengurus Yayasan Setia Hati Teratai. Dalam hal tersebut, kedudukan hukum apa yang didalilkan pada posita angka 1? Dasarnya apa mengaku sebagai pengurus Yayasan Setia Hati Teratai dan kepentingan hukum melakukan gugatan terhadap persona para tergugat di mana penggugat tidak jelas mendalilkan gugatan dalam mengurai posita dan penerapan hukum dan aturan hukum serta perihal tentang dasar hukum terbentuknya Yayasan Setia Hati Teratai dicampur adukan dengan aturan ADART Persaudaraan Setia Hati Teratai tahun 2017, perkumpulan non-badan hukum dan mencampur adukan dengan badan hukum Yayasan Setia Hati Teratai. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur atau obscure libel yaitu suatu surat gugatan tidak jelas, tidak terang isinya, atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas. Padahal agar gugatan dapat memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas. Dalam praktek peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi tentang gugatan yang kabur, yaitu 1. Tidak jelasnya dasar-dasar gugatan posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum Rex ground berupa kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar gugatan. 2. Tidak jelasnya objek sengketa. Selain itu, gugatan kabur obscure libel juga dapat disebabkan adanya kontradiksi antara posita dan petitum, atau di antara posita dengan petitum tidak saling mendukung dan yang disebabkan karena hal-hal dituntut dalam petitum tidak didukung oleh tidak didalilkan dalam posita atau tidak ada sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah majelis hakim memeriksa surat gugatan para penggugat yang mana di dalamnya terdapat alasan-alasan atau posita gugatan serta telah mencantumkan permohonan atau petitum serta ada sinkronisasi antara posita dan petitum, maka menurut hemat majelis surat gugatan perkara akuo telah terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan sudah jelas. Adapun mengenai dalil-dalilnya
yang menjadi objek keberatan dari para tergugat konvensi atau penggugat konvensi masih memerlukan pembuktian, sehingga dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi tergugat konvensi 2, 3, 4 yang dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi-eksepsi sebagai berikut. 1. Eksepsi legal standing, bahwa para penggugat sudah tidak mempunyai kewenangan apapun untuk menggugat para tergugat, mengingat para penggugat sudah diberhentikan dari kepengurusan Yayasan Setia Hati Teratai berdasarkan Akta nomor 10 tertanggal 18 November 2007 untuk dan atas nama yayasan, mengingat para penggugat sudah tidak mempunyai legal standing yayasan. Dengan demikian tidaknya diterima. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut sebagai menimbang bahwa dalam setiap orang yang merasa haknya dilarang mengajukan gugatan kepada siapa saja tindak perkara gugat berhak menggugat kepada para tergugat yang dianggap melanggar haknya yang berkaitan dengan Yayasan Setia Hati Teratai. Namun, apakah para penggugat mempunyai legal standing atau stand in judicio dalam tindak untuk dan atas nama yayasan dalam perkara masih memerlukan pembuktian persidangan, sehingga eksepsi ini masuk pada perkara. Oleh karenanya, eksepsi itu bukan kabur. Gugatan para penggugat tidak jelas gugatan tersebut perbuatan atau Akta nomor 9 tanggal 1 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Bantul tentang penyataan keputusan rapat Yayasan Setia Hati Teratai. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut sebagai berikut. Menimbang bahwa yang di atas telah dijelaskan mengenai pengertian off-schoolable dan tersebut menurut majelis dengan menyebutkan bentuk atau klasifikasi gugatan dalam judul surat gugatan tidaklah akan menjadikan gugatan off-schoolable atau tidak jelas atau kabur, atau gugatan menjadi rancu. Dengan mempelajari posita dan petitum tidak akan mengaburkan posita dan petitum. Majelis akan dapat menilai bentuk gugatan apa yang diajukan oleh penggugat, sehingga terhadap eksepsi ini tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak. 3. Eksepsi cicanus proses atau peristiwa hukum tidak pernah ada, bahwa apa yang digugat oleh para penggugat berkenaan dengan pembatalan pernyataan perubahan pengurus Yayasan Setia Hati Teratai dengan Akta nomor 9 tanggal 21 Oktober 2017. Sesungguhnya akta tersebut adalah bukan mengenai perihal maksud, sehingga mohon untuk dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam gugatannya penggugat telah menyebutkan ada peristiwa hukum sebagaimana dalil-dalil dalam positanya, dan akta notaris adalah merupakan objek yang dapat digugat apabila dirasa merugikan satu pihak. Akta nomor 9 tanggal 21 Oktober 2017 adalah akta yang telah dibuat oleh sehingga dapat digugat. Adapun mengenai apakah peristiwa yang ada dalam akta tersebut dapat dibuktikan atau perkara dan perlu pembuktian. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi ini berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi tergugat konvensi 2 diajukan oleh orang yang eksepsi material, bagian bentuk eksepsi yang
Penggugat tergugat, apakah bisa menyimak kami? Penggugat, Bisa majelis. penggugat bisa menyimak kami? Bisa majelis, bisa. Tergugat bisa mendengar kami? Bisa yang mulia. Gak bisa, Mas. Penggugat bisa mendengar kami? Bisa majelis. Cek operator. Bisa dengar suara kami? Terputus-putus. Video juga putus majelis ini. Penggugat tergugat di suara kami? Bisa majelis, bisa kami dengar. Penggugat bisa dengar suara kami? Bisa majelis. dari Tergugat penggugat. bisa dengar suara kami? Bisa yang mulia. Kalau bisa mendengar suara kami, tolong anggukan. Bisa. Tergugat bisa dengar suara kami? Bisa yang mulia. Kalau bisa dengar, tolong anggukan. Bisa majelis. Enggak. Oh, bisa. Sidang bisa kita lanjut? Bisa majelis, bisa. Kenapa? Nggak bisa. Aduh, berapa lama ini, Mas? Kurang bayar. Bisa dengar putus-putus. Penggugat tergugat bisa menyimak kami? Bisa Penggugat majelis, bisa. Bisa didengar. mendengar suara kami? Iya majelis, bisa. Tolong anggukan kalau dengar. Bisa majelis. Dengar. Dengar, dengar. Tergugat bisa dengar suara kami? Bisa yang mulia. Bisa. Bisa, Mas. Jalur dengan. Yes. Masih banyak ini.
Iki Surabaya tekan kene iki piye?